dulu mau sampai jam berapa? Hah? Yang wajar. Yang wajar, yang wajar. Hah? Itu tangannya nggak sakit. Biasa. Nggak kapalan. Kapalan atau helikopter? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kita. Ya, la'allakum tattaqun. Semoga kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi keluar dari Ramadan nanti semakin bertakwa. Semakin jujur, perkataan, pandangan mata semakin baik, yang didengar semakin penuh dengan kebaikan, langkah kaki enggan, ya kalau melangkah ke tempat yang tidak ada manfaatnya. Ya, itu isi dari la'allakum tattaqun. Jadi duduk di sini udah tattaqun. Kalau nggak tattaqun nggak bakalan duduk di sini. Ya. Karena kita tatakun itu duduk di sini. Karena tatakun kita rebanaan gitu. Karena tatakun kita silaturahim di sini. Semoga semuanya sehat Pak ya. Nah, ini makannya jam berapa? Ini langsung doa. Doa butuh makan gitu ya. Kondisinya kan begitu ya, entah apa mau ngapain lagi gitu ya. Oh iya, ini terakhir ya menjelang bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang mubarak. Ya, kita sama-sama berdoa semoga semuanya sehat. Wabillahi Ketua Majelis Taklim At-Thayyibah Ibu Risma Dewi, Ibu RT ya, bersama kita Irwan penasehat di At-Thayyibah, dan juga semoga semuanya sehat, berbana juga ya, semuanya semakin kompak, barokah dalam hidup. Semoga bacaan-bacaan sholawat ya, terus doa kepada guru-guru kita, semoga bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya ya yang duduk di sini semoga semuanya dalam keadaan istiqomah, barokah hidup kita, lingkungan kita menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. MC juga, Bu MC, dan mempersilahkan saya untuk duduk di sini. Kalau nggak dipersilahkan MC nggak duduk di sini. Ya, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang melimpahkan pada diri kita. Pada malam hari ini kita melaksanakan taklim rutin kita bersama Majelis Taklim At-Thayyibah. Semoga semuanya bernilai amal soleh bagi kita semua. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Duduk di sini ini udah berapa kali berselawat? Duduk di sini udah berkali-kali berselawat, gitu. Ya, jadi ini merupakan wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan kita, bibir kita, lidah kita ini selalu basah dengan membaca sholawat. Ya, dengan membaca sholawat ini bersama. Nanti ketika kita pulang ke rumah dalam keadaan sendiri, tetap dawamkan kita untuk membaca sholawat. Apa yang kita dapat dari majelis taklim, meskipun sedikitnya. Saya kalau di majelis taklim masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Kan begitu kan ya? Masuk, kembali. Ya emang harus keluar setelah masuk. Jangan masuk terus nggak keluar gitu ya. Setelah masuk keluar, kita makan aja, ya makan apa aja, masuk dari mulut, keluar kan dari bawah. Kalau nggak keluar bagaimana rasanya? Nah ya, sembang perut gitu ya. Makanya
masuk keluar, begitu juga dengan fitrah manusia. Ya kalau masuk nggak keluar ya pusing, kepenuhan. Ya makanya kita duduk di majelis taklim itu istiqomah. Kenapa? Karena kadang ya keluar masuknya itu sama, masuk dan keluarnya itu sama. Yang masuk 3, yang keluar 3. Kadang yang masuk 3, yang keluar 4. Ya itu seperti itu. Ya, makanya kita duduk harus istiqomah belajar. Ya semoga dengan belajarnya kita duduk di tempat seperti ini ternilai sebagai amal soleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ya, ketika masuk bulan Ramadan, amal sudah banyak. Manusia itu, kata seorang ulama, apabila mengamalkan basmalah saja, basmalah, nggak usah Al-Fatihah, basmalah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mengamalkan basmalah aja, insya Allah tidak akan pernah mengeluh dalam hidup. Mengamalkan basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak bakalan mengeluh dalam hidup. Ya, terus kok saya sering mengeluh nggak mengamalkan basmalahnya. Basmalah hanya di bibir, ya tidak sampai dicerna oleh kita untuk berpikir apa makna dari basmalah. Makanya di dalam basmalah itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu setiap makhluk yang Allah ciptakan itu pasti diiringi dengan rizkinya, dengan kebahagiaannya. Ya Allah ciptakan apa saja itu pasti diiringi dengan rizkinya. Orang yang nggak taat kepada Allah pun itu dikasih rizki oleh Allah karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Ya, dan begitu juga Allah juga punya sifat Ar-Rahim. Jadi kalau ada orang tuh dia nggak sholat, dia nggak pernah sholat, nggak pernah datang majelis taklim, selalu rese sama orang lain, tapi kenapa kok rizkinya lancar? Iya Pak ya, ada yang begitu? Ada. Iya, ya karena kita nggak ingat kepada Ar-Rahmannya Allah. Ya, yang ingat kenapa kok dia sih? Kenapa kok nggak saya aja yang lancar? Kan begitu kan? Seakan-akan kita mau mengatur Allah. Ya manusia itu mengeluh terus. Lampu merah ngeluh. Ya, hijau, ya lampunya ngeluh. Ya. Jadi ngeluh, datang ke acara ngeluh, datang ke acara pernikahan bukan urusannya juga, itu dijadikan keluhan kan? Ya ada pengantin, yang lakinya ganteng banget, yang perempuannya nggak cantik amat, komen nggak? Halo, gimana komennya? Kayak jalan ngetan movie gitu ya. Kok mau ya? Kadang-kadang bukan urusan kita kan? Allah itu udah Kita hanya undangnya. Kenapa dikomenin gitu? Ya, kenapa dikomenin? Kenapa? Karena Allah punya Ar-Rahman. Ya, setiap yang berusaha sebagai makhluk Allah itu pasti dikasih oleh Allah. Ya, nggak usah dibikin keluhan. Saudara kita seumpama cantik, ya dapat suami doer. Ya, itu dikeluhkan. Padahal yang mau mendampingi bukan kita. Biarkan. Kenapa? Karena memang udah jalannya. Makanya kita kalau mengamalkan Ar-Rahman, nggak akan ada mengeluh dalam diri kita. Oh dia modelnya seperti itu, ya udah berarti itu Ar-Rahman. Dia sudah berusaha beramal soleh baik, tapi kenapa? Ya sebelum tanggal tua, dompetnya udah tua duluan. Ya, dompetnya udah tua duluan. Berarti Ar-Rahim. Ya Allah berikan kebaikan nanti ya ketika di akhir. Makanya tidak Allah tumpahkan semua ya hal yang berhubungan dengan kebahagiaan orang mukmin itu di dunia. Coba bayangkan Bu, kalau bidadari itu ada di dunia, ada di bumi, bayangkan perawatannya kayak apa? Glowing. Ya sekali perawatan di salon seumpama satu laki-laki kan dalam hadis 70 bidadari. Satu laki-laki 70 bidadari.
Ya, satu laki-laki 70 bidadari, dikasih 70 bidadari itu neraka orang yang soleh. Terus perawatan bidadarinya bagaimana? Setiap masuk ke salon 1 juta, 1 bidadari. Ya butuh berapa juta itu? Ya makanya kebahagiaan surga tidak Allah turunkan di bumi, di dunia yang nanti. Ya begitu juga dengan kita. Ya dengan kita. Ya kita ketika di surga nanti kebahagiaan wanita itu apa? Kebahagiaan wanita itu kuliner. Iya kan? Iya, masa kamu minta bidadari? Ya, kuliner, perhiasan, iya kan? Coba tahu nanti kita di surga bisa seragaman. Ya, seragam sutra. Ya, seragamnya nggak kayak begini, nggak beli di Tanah Abang. Ya, beli di tanah. Ya, beli di tanah. Oh, di tanah sih, beli di surga gitu ya. Ya yang macam-macam gitu lah, ya begitulah. Jadi amalkan basmalah, insya Allah kita tidak akan pernah mengeluh. Ya, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ada apa sih di bulan Ramadan kok sebegitu mulianya? Nah, ya kita ambil sendiri keberkahan di bulan Ramadan. Ya, kemuliaan di bulan Ramadan. 1, di Ramadan itu ada nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, alhamdulillah bener ini. Saya di sebuah majelis yang lain til. Ya, apa tilafatul bu? Diam aja semuanya. Mau bilang til tak betul. Mau bilang til tak betul. Ya, fi inna anzalnahu fi, kalau ada fi. Kalau fi itu kasroh, setelah fi itu kasroh, huruf jar. Inna anzalnahu fi, ada fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma. Nah, karena yang kedua tidak ada fi-nya maka lailatul qadar. Ya, kayak imam sama makmum. Ya, yang akhirnya ngambuk, imamnya enggak jadi imamnya. Ya. Imamnya baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmumnya til. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Akhirnya ngambek kan, wah saya bilang til gitu, saya bilang til. Akhirnya nggak jadi, kamu harus jadi imamnya. Ya, karena nggak diteliti tentang harkatnya. Jadi yang pertama, ya Ramadan itu merupakan waktu diturunkannya Al-Quran. Ya, diturunkannya Al-Quran dan turun kepada Rasulullah itu bertahap. Turun kepada Rasulullah bertahap sesuai dengan peristiwa. Ya, perintah puasa turunkan yang berkenaan dengan puasa, tentang haid turun yang berkenaan dengan haid. Jadi awalnya itu diturunkan, coba bayangkan bagaimana Rasulullah ketika diturunkannya wahyu. Itu luar biasa sampai keringat itu. Bukan seperti kita terima HP, halo, ya, yuk kita ke sini, kita bukan seperti itu. Makanya ketika Rasulullah terima wahyu sampai menggigil kan dalam kisahnya. Pulang dari Gua Hira menggigil Rasulullah, keringat ya keringat mengalir terus. Ya, sampai ke badannya sama setiap jadi detak Rasulullah itu. Kenapa? Beratnya menerima wahyu. Ya, menerima Al-Quran itu berat, diturunkannya Al-Quran itu berat, tetapi karena Rasulullah sudah di training, sudah beres, ya, maka ya Rasulullah tetap menerima Al-Quran itu. Nah, kita tidak menerima Al-Quran. Kalau kita ini diwarisi Al-Quran, bukan menerima, beda menerima sama diwarisi. Kayak kita diwarisi rumah, enak gak Bu? Nyaman gak kalau diwarisin kontrakan coba sama orang tua kita, enak gak? Atau diwarisin tetangga? Nah ya, sama tetangga diwarisin tetangga, sapu ya. Tetangga mau pindah diwarisin kita, ya diwarisin sapu ya. Nah ya, kalau diwarisin itu kita tinggal menikmati ya. Makanya di dalam Ramadan ada nuzulul Quran. Makanya di bulan Ramadan perbanyak kita baca Quran. Ya, perbanyak baca Quran. Ayo ya, berlomba-lomba kita baca Quran. Yang sehari biasanya berapa sehari? 1 juz? 1 juz? Juz apa? Ya,
Ya, saya sering sampaikan di majelis-majelis taklim. Saya sehari begini, nanti di Ramadan begini. Ada yang tanya ke saya, Umi hafal Quran ya? Enggak. Saya enggak hafal Quran, cuma saya percaya kepada yang disampaikan oleh para ulama bahwa Al-Quran itu akan terbaca bagi orang yang mau membacanya dan tidak akan pernah terbaca bagi orang yang tidak mau membaca. Ingat, Al-Quran itu akan terbaca bagi orang yang mau membaca. Tergantung niat, mau membaca atau enggak. Kalau kita niat ingin baca Al-Quran, maka Al-Quran akan terbaca. Al-Quran itu akan mendekat kepada diri kita. Ya. Dan kalau kita nggak mau membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak akan terbaca oleh kita. Ya. Jadi kita mau baca Al-Quran terserah diri kita. Ya, makanya dalam surat Al-Quran itu kan Iqra. Bacalah. Membaca. Bukan taruhlah. Haralah. Bukan taruhlah. Simpanlah bukan. Ya, tapi bacalah. Kalau simpanlah, ya ngebullah. Iya kan? Jangan sampai kita membela Quran, ya, Terus diginiin ditiup. ya berarti kan ngebul. Ya, Quran itu sudah akrab dengan tangan kita, dibaca setiap hari. Seumpama di luar Ramadan kita sehari 1 lembar. Ya, 1 lembar. Di dalam bulan Ramadan ditambah 2 kali lipat. Saya sampaikan tuh, ada yang tanya ke saya, Mi menyampaikan kalau Umi setiap harinya baca sekian juz apa enggak termasuk ria? Urusannya yang menganggap ria. Yang penting itu motivasi. Ketika saya menyampaikan, saya dalam sehari bisa 3 juz, dan itu motivasi bagi saya. Ketika malam hari saya belum baca Quran, bangun saya untuk baca Quran. Kenapa? Mulut saya sudah menyampaikan kalau saya harus baca 3 juz dalam sehari. Jadi Al-Quran itu akan terbaca bagi orang yang mau membacanya dan tidak akan pernah terbaca bagi orang yang tidak mau membacanya. Ya, jadi aku dekat, engkau dekat kan gitu. Ya, aku jauh, engkau jauh. Nah, begitu. Aku aja. Ya, jadi kita mendekat kepada Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan mendekat kepada diri kita dan kita dikasih kemudahan, dikasih waktu oleh Allah untuk membacanya. Ya, berlomba-lomba fastabiqul Khairat. khairat ketika kita masuk dalam bulan Ramadan. Oh, jangan hanya urusan kolak mulu. Balak. Ya, manfaat ya. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, terus diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka badannya, itu bukan hanya berbahagia dalam keadaan hore aja. Ya, memang secara dohiriannya kita bahagia, tetapi ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, kita wujudkan kebahagiaan itu dengan memperbanyak ibadah. Makanya di bulan Ramadan ini yang mubah pahalanya jadi sunnah, kan gitu. Yang mubah pahala jadi sunnah, jadi ibadah. Seperti mubahnya orang tidur, kan jadi ibadah. Tapi ketika kita tidur di bulan Ramadan, jangan bilang ibadah. Mau kemana, Mak? Ibadah. Jangan ganggu mama ya. Mama mau ibadah. Kata si anak, ya. Mamanya kemana, Dek? Lagi ibadah lama banget. Ibadah 3 jam. Ibadah 3 jam, kita ngaji berapa jam, itu ganti posisi berapa kali. Hah? Ngantuk enggak, Bu? Halo, ngantuk enggak? Udah siap belum makan? Nah, terus yang kedua, ya yang biar cepat selesai, Bu. Ini kan yang pertama nuzulul Quran. Yang kedua yang ada di bulan Ramadan yaitu ya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Ya, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad umurnya lebih pendek daripada umat-umat Nabi yang lain. Ya, umat Nabi-Nabi yang lain beserta nabinya itu ratusan tahun. Ya, bahkan Nabi Nuh itu usianya ada yang mengatakan 950. 950
tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun lebih. Kira-kira KTP-nya masih ada nggak kalau menurut itu? Orang kita umur 60-70 aja KTP hilang 3 kali. Iya kan? Ya, Nabi itu usia begitu. Nah, karena umat Nabi Muhammad itu usianya lebih pendek, makanya berbeda antara usia dan umur. Dengan disamakan, ulama membedakan usia, ada umur. Usia itu masa keberadaan kita di dunia, itu namanya usia. Ya, masa keberadaan kita di dunia, ya, pentas dunia ini seperti apa pada diri kita, berapa lama kita di dunia, ini namanya usia. Makanya usia nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Ya, oman wala yastaqdimun. Jadi apabila ajal udah sampai, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Kenapa? Karena itu usia, nggak bisa ditambah. Ya, beda dengan umur. Kalau umur apa? Umur itu kumpulan amal soleh. Kumpulan amal soleh yang kita amalkan untuk kemakmuran jiwa kita. Itu namanya umur. Makanya kita kalau mendoakan orang lain semoga panjang umur, bukan panjang usia. Kalau ulang tahun panjang umurnya, umur kan? Kenapa? Karena banyak orang yang usianya panjang, ya, tapi umurnya pendek, umurnya sedikit. Kenapa? Amal solehnya sedikit. Ada yang usianya pendek tapi umurnya panjang, umurnya banyak. Makanya yang didoakan itu umurnya agar kita lebih istiqomah. Makanya umur itu kumpulan amal soleh. Bukan kata saya. Kalau nggak setuju ya cari. Kalau saya setuju aja biar kau sendiri. Iya betul. Repot amat. Repot amat kan. Yang penting kalau kita dikasih tahu sama guru kita, sampai nawa toh. Nah, yang penting nggak disuruh maksiat. Kalau disuruh maksiat ya mundur lah. Ya, meskipun kita tanpa melawan. Nggak boleh melawan sama ulama. Kalau ada ulama berbeda pendapat, kita diem. Jangan ikut-ikutan ngomong. Ya, jangan ikut-ikutan ngomong gitu ya. Kecuali memang yang kita harus berkomentar. Kalau kita ada orang tua kita seumpama ya berbeda pendapat, diem kita, kecuali kita dimintain pendapat. Ya, kenapa? Karena itulah akhlak. Ya, diem, jangan ikutan ngomong. Ya, kalau ada orang berselisih, ya orang-orang gede yang berselisih, kalau kita komen apa? Cuma netizen didengar juga enggak. Ya, mending kita kalau ada ulama berselisih kita ambil ibrohnya. Kan sekarang udah zaman akhir, ya semuanya udah seperti ini. Ya, tadi kita duduk di majelis taklim, ambil ibroh yang terbaik, jaga lisan kita, jangan sampai menyalahkan orang-orang soleh yang ada di antara kita. Gitu. Ya, jadikan pelajaran semua. Kan kita berdoa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, kan begitu. Ya, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan yang benar itu benar agar kami mudah untuk mengikutinya, dan tampakkan yang jelek itu jelek agar kami bisa untuk menjauhinya. Begitu kita berdoa kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa lebih utama toh. Warna-warnanya atau yibah kan begitu. Ada iklannya. Ya. Jadi kalau wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jadi tampakkan yang batil itu batil agar kami ya Allah bisa untuk menjauhinya. Nah, kita dikasih rajin di sini siapa tahu karena kita berdoa ya untuk ditampakkan oleh Allah kebaikan agar kita bisa mengikutinya. Ya, itulah. Jadi nuzul Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah sebagai hadiah kepada umat Nabi Muhammad agar meskipun usianya pendek, ya nggak sampai 100 tahun, tetapi umurnya bisa panjang. Tapi Rasulullah ketika menyiapkan dirinya untuk menerima Lailatul Qadar bukan hanya pada saat ketika masuk di bulan Ramadan aja, apalagi sudah masuk ke hari-hari yang terakhir. Biasanya kita hari-hari terakhir tambah ke depan apa ke belakang.
tambah ke depan softnya, ya, tambah maju ya. Gede-gede masjidnya. Ya maju gitu ya. Kalau orang istiqomah kita coba ya sekarang ya mendawamkan diri kita. Saya tahun ini ingin tarawih nggak bolong. Ya, kalau head ya, nggak bolong kecuali memang udur syar'i. Meskipun sakit, pusing-pusing nggak apa-apa. Ke masjid bawa koyok, bawa fresh air, ya. Nggak sanggup saya melangkah ke masjid nggak apa-apa. Di rumah yang penting tarawih. Jangan sampai bolong, jangan sampai absen tarawihnya. Coba deh dalam 1 tahun ini pokoknya saya mau tarawih terus meskipun saya ya meskipun saya nggak berdiri nih, seandainya duduk boleh nggak apa-apa kalau udah kekenyangan. Iya, kekenyangan, perut berat. Kira itu sakit. Ya, kenapa? Karena kita kan kadang kalau udah ada itu semuanya dimakan. Kadang kita ditanya, mau sahur enggak? Enggak, saya enggak sahur. Saya cuma minum air. Belum minum air tuh. Nggak makan langsung. Minum sahur itu apa sih? Nasi sekarang. Kita kalau nggak nasi tuh, enggak, saya nggak sahur, cuma minum air terus makan sisa buka. Ya, makan sisa buka puasa. Ya, kolak semangkuk. Ada sisa lontong juga sama bakwan 5. Masa itu masih nggak sahur loh? Emangnya sahur apa gitu loh ya? Meskipun seteguk air diminum sama kita pada saat sahur, kan sahur itu disunahkan, diakhirkan. Kalau buka puasa sunnah diawalkan. Ada yang buka puasa diakhirkan? Nggak ada kan? Berarti kita istiqomah semua buka puasa. Iya, ya. Belajarlah istiqomah pada saat kita azan maghrib di bulan Ramadan. Ya, tepat waktu kan? Allahu Akbar, tepat waktu. Ya. Nah, kalau sholat kita belajar dari azan maghrib pada saat Ramadan itu bagus nanti setelah bulan Ramadan. Ya, makanya sholat itu nanti kita tambah semakin baik, makin khusyuk. Ya, makanya sholat itu membaca Al-Fatihah, bukan membatin. Kita ini banyak ngelamun karena membatin. Saya nanya ke guru saya, Ustaz, Yai gitu, kenapa kok banyak orang yang sholatnya tidak tumanina? Jawaban guru saya, mereka tidak tumanina karena mereka tidak membaca dalam sholat. Ya, Allahu Akbar, ruku kan? Setelah ruku itu kan, Allahu Akbar gitu. Baca nggak kalau seperti itu? Nggak baca. Tapi kalau baca setelah ruku, ya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Baca kan? Rabbana lakal hamdu. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting ibu nggak kencing di sini. Kucing begitu ya, kucing itu begitu, anak begitu nggak ya. Yang aneh itu kalau ada ibu-ibu di sini. Ya. Jadi begitulah ya. Ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, ada yang namanya Lailatul Qadar. Diraih dengan kebaikan kita. Nah, kalau kata ulama, Lailatul Qadar itu akan mencari orang yang sama dengan seperti Lailatul Qadar. Akan mencari orang yang sama dengan Lailatul Qadar. Bagaimana ciri Lailatul Qadar? Tanda-tandanya Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, ya, tenang, damai. Dia hatta matla'il fajr, orang itu tenang, damai, ya, sampai fajar kita. Jadi kalau kita tenang di bulan Ramadan, damai dengan diri kita sendiri, damai dengan lingkungan, damai dengan tetangga, damai dengan keluarga, insya Allah kita ada di dalam Lailatul Qadar. Syaratnya tenang. Ya, karena kalau nggak tenang, gelisah, ngomel mulu. Kata Lailatul Qadar, bukan saya nih. Mundur Lailatul Qadarnya. Makanya kita kalau ingin bawa tenang pada diri kita. Ya, makanya puasa itu kita tenang. Jangan mikirin golok dulu. Ya, jangan mikirin itu terus. Yang penting ketika kita mau masuk ke dalam bulan Ramadan, ya, memang nikmat di bulan Ramadan. Ya, saya perhatikan itu nikmat luar biasa.
ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, apa yang tidak ada di luar bulan Ramadan, ya di dalam bulan Ramadan itu ada. Saya sekarang ini Timun Suri itu nggak ada. Ya? Nggak ada. Tapi kalau bulan Ramadan nanti banyak. Di jalan-jalan itu banyak. Ya. Apa? Pisang-pisang itu macam-macam. Semuanya ada gitu. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Makanya jangan hanya kita berbahagia secara dohiriannya saja, tetapi maknai ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, bahwa di dalam bulan Ramadan ada ya Lailatul Qadar. Ya. Semoga dapat semuanya. Kalau nggak dapat, yang dapat Lailatul Qadar. Sayang keder dari bukan yang kodar itu gitu ya. Ya, semoga kita sama-sama berdoa. Sama-sama nggak tahu, Bu. Ya, sama-sama nggak tahu. Pokoknya yang terpenting kata ulama, orang yang tenang ya, sama seperti Lailatul Qadar, itulah yang akan didatangi oleh Lailatul Qadar. Ya, makanya tenang, kita nggak usah gelisah. Ya, meskipun kita mau lagi sampai jam 1. Udah ya, cukup sekian. Jam 9 lebih. Ya, jam 9 lebih. Semoga semuanya ya pertemuan demi pertemuan yang kita laksanakan selama beberapa bulan, dari bulan Syawal sampai bulan sekarang, ya, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Ya, ini terakhir ya, malam ini ya, yang terakhir. Ya, kan dilaguin tadi nyanyian ya, nggak dinyanyiin lagi. Nah, sayang. Ya, suaranya beda. Nah ya, nanti ya ketika Ramadan libur ya, nanti Syawal mulai lagi. Lanjut nggak? Beneran? Ada yang bilang ke saya, Mi, ya, jangan ini ya Mi ya, jangan ini. Bu, nggak ada imam meninggalkan makmum. Yang ada makmum. Ingat itu ya? Ingat ya, sampai tarawih kita. Ya, nggak ada imam meninggalkan makmum. Yang ada makmum meninggalkan imam. Kira-kira makmum yang seperti apa yang meninggalkan imam? Halo, ayo. Ya, introspeksi diri sendiri, muhasabah. Ya, alasan anaknya pengen pulang. Ya, anak itu bisa dikondisikan. Yang dikondisikan anak itu siapa? Orang tua, makmum itu. Jangan nyalain imam. Ya, dan yang jadi imam juga harus ngerti kalau punya makmum. Nah, itu jangan sampai baca yang lama. Di sini yang muhajirin berapa rakaat? 23. Orang yang tarawih 23 lebih banyak sujudnya dan sedikit bacaan surat Al-Qur'annya. Nggak apa-apa meskipun dari At-Takasur sampai akhir. Yang penting banyak sujudnya. Yang 8 rakaat 11 dengan witir, ya lebih sedikit sujudnya, suratnya yang dibanyakin. Ini 8 rakaat, suratnya kulhu. Ya, banyak ikutin, jangan maunya sendiri. Imam masih separuh, ya saya ikut yang 8. Loh, berangkatnya bareng imam, kok pulangnya dulu. Ya, sampai selesai. Ya, kalau ada soft yang kosong depan kita, kita isi depannya. Meskipun besti kita tak maju, nggak apa-apa. Nanti setelah tarawih ngobrol lagi sama besti. Loh, kita di situ tujuannya buat apa? Sholat kan? Sholat boleh ngobrol nggak? Ya, nggak boleh ngobrol dalam sholat. Ya, makanya di dalam sholat itu tumaninanya harus benar. Kalau ingin khusyuk dalam sholat, ya, saya nggak cuma belajar juga nih triknya. Sebenarnya nggak khusyuk juga. Ya, cuma kalau kita membaca dalam sholat, insya Allah ngelamun itu berkurang. Kita ini sering ngelamun dalam sholat sampai lupa pada rakaat karena kita nggak baca.
Al-Fatihah itu membaca Al-Fatihah, bukan membatin Al-Fatihah. Kalau membatin plan, makanya ulama merintah kepada kita pakai usolli. Karena kalau nggak pakai usolli, khawatir hati kita sedang blank, ya sehingga apa? Ya niatnya nggak benar. Makanya pakai usolli agar niatnya siap. Terus pakai mustaqbilal kiblati. Kenapa? Khawatir kita sholat di mana salah ngadep kiblat. Ya mustaqbilal kiblatinya keliru. Makanya ketika kita niat mustaqbilal kiblati, insya Allah sudah dianggap menghadap kiblat dan diakhiri dengan lillahi ta'ala. Ya, ketika lillahi ta'ala kan lurus. Coba deh dilapangkan semua bacaan sholat sampai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kan baca, telinga mendengar, mata melihat tempat sujud. Iya kan? Masih lamun nggak? Kok tahu? Belum nyoba? Ya, dicoba. Ya, dilapangkan Al-Fatihahnya, dilapangkan bacaan surat-surat Al-Qur'annya, ya, dengan lisan kita, mata ke tempat sujud, ya. Jadi ada apa di sebelah kita nggak tahu. Ya, kan banyak yang nanya, kok tangan sebelah begini-begini. Kok lihat tangan sebelah? Ya, nggak usah dilihat tangan sebelah. Ya, yang penting kita lurus baca semuanya bacaan sholat. Ketika kita bacaan sholat, apabila kita istiqomah dalam urusan bacaan apa suratnya juga, nggak bakalan keliru untuk urusan rokaat. Ya, ketika kita seumpama rokaat pertama terbiasa dengan membaca surat Abasam, ya, umpama ini kan umpama, ya, umpama. Apa satu ayat, satu ayat, dilanjutin. Apa satu ayat, ya, Wasawatawala. Ya, ibu tadi sholatnya baca surat Asam. Kan nggak bohong. Iya, benar kan? Ya, terus kedua Yasin. Baca surat apa tadi ibu suratnya? Yasin. Benar kan? Iya benar, nggak bohong berarti. Ya, disiasatin dulu. Ya, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang mubarak dan ya. Dan jadi tidak ada imam meninggalkan makmum, yang ada makmum meninggalkan imam. Ya, kita termasuk makmum yang meninggalkan imam atau bukan gitu ya. Jadi introspeksi pada diri kita sendiri ya. Jadi bikin status sendiri. Hari ini aku meninggalkan imam gitu ya. Ya, berani nggak ada yang bikin status? Malam ini saya meninggalkan imam gitu ya. Semoga tidak besok gitu ya. Jadi tidak ada makmum tidak ada imam meninggalkan. Jadi ibu nggak usah tanya ke saya. Umi bosan nggak sama ibu? Nggak usah nanya gitu ya. Dengan prinsip seperti itu kita uji kesetiaan kita. Ayo siapa yang setia di antara kita? Kalau saya kadang datang ke sini cuma berapa orang? Iya apa ya? Iya, saya tetap satu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat obrolan kita ya. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang mubarak bagi kita. Bersama-sama kita berdoa agar apa yang menjadi hajat kita semua diijabah oleh Allah. Anak kita qurrata a'yun, lingkungan kita menjadi lingkungan yang harmonis, lingkungan yang rukun antar tetangga, lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina, barik lana fi amrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi auladina, barik lana fi rizqina, barik lana fi buyutina, barik lana fi majlis ta'limina. Waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib min du'ana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim